Halo guys, belakangan saya dapat banyak pertanyaan terutama dari mahasiswa baru nih. Apa sih hash itu? Dan kenapa sih kok sekarang hash itu dipakai untuk cryptocurrency? Nah, pada video ini saya akan jelasin apa sih hash itu, gimana sih cara kita bisa create hash pada programming language modern saat ini, dan gimana hubungannya dengan cryptocurrency saat ini. Hash itu sering juga disebut sebagai digital fingerprint, atau nama lainnya hashcode, hash value, atau digest. Jadi hash ini adalah sidik jari digital dari sebuah data. Jadi data itu kita masak, kita olah sehingga nanti menghasilkan sebuah hashcode. Dimana hashcode ini nanti panjangnya selalu tetap ya untuk sebuah algoritma ya atau hash function tertentu. Jadi path-nya begini, kita punya data, datanya apapun, mau datanya gambar, program, atau teks, itu semuanya bentuknya binary, digital. Jadi semua yang bentuknya digital bisa kita lewatkan ke sebuah hash function untuk menghasilkan hashcode atau digital fingerprintnya. Nah, proses dari hash function ini mirip seperti masak. Jadi data itu dimasak oleh hash function ini untuk menghasilkan hashcode. Proses ini satu arah, ya persis seperti dimasak sih. Jadi datanya dipotong-potong, dicacah, diolah, direbus, digoreng gitu ya. Jadi mirip seperti dimasak. Jadi ini satu arah, irreversible, nggak bisa balik. Kita nggak bisa punya hashcode, ini datanya apa, itu nggak bisa. Jadi awalnya hash dan hash function ini digunakan untuk pengamanan data yang dikirim. Jadi data itu sebelum kita kirim, kita generatekan hashcode-nya, kemudian hashcode ini kita kirimkan bareng datanya. Jadi data dan hashcode kita yang merah ini sampai di tempat tujuan, kemudian datanya kita produskan kita produskan hashcode baru dengan hash function yang sama. Nah, jika hashcode yang dikirim dengan hashcode yang kita produksi sendiri di tempat tujuan nih, itu sama, berarti data ini nggak pernah diubah. Nah, itu adalah salah satu contoh proses mengamankan data selama pengiriman memanfaatkan hash function dan hashcode ini. Salah satu manfaat lain dari hash yang sampai sekarang pun masih dipakai adalah untuk penyimpanan password. Jadi logikanya, para pengelola web, itu mereka mau bisa mengauthenticate passwordnya kita sebagai user gitu. Tapi mereka nggak mau nyimpen passwordnya. Jadi mereka butuh bisa mengauthenticate Anda tanpa harus menyimpan passwordnya Anda. Kalau passwordnya Anda disimpan berarti selalu ada kemungkinan nanti ada oknum gitu ya yang bisa melihat password Anda terus mereka bisa ngehack. Nah itu kan tidak diharapkan. Nah jadi yang dipakai sekarang adalah password Anda itu dimasukin ke hash function, nanti akan memproduksi hashcode, hashcode ini yang disimpan. Jadi seandainya hashcode ini bocor, password Anda tetap tidak akan diketahui. Logiknya gitu. Oke, berikutnya mari kita coba bikin hashcode pakai hash function yang populer dulu ya. Tapi sekarang sudah mulai ditinggalin namanya MD5. Ini saya akan pakai Google Colab. Jadi kita akan pakai Python di sini. Jadi Anda ke colab.research.google.com, kemudian Anda new notebook, nanti Anda akan dapat interface Jupyter Notebook kayak gini. Nah, ini nanti Anda bisa coding Python di sini ya. Pertama Anda konekkan dulu supaya kita dapat instance VPS di sana ya, di servernya Google. Kemudian kita butuh import library untuk kita bisa pakai MD5 dan SHA yang merupakan hash function yang populer saat ini. Jadi kita butuh import hashlib. Hashlib ini yang cukup populer sekarang untuk hash function-nya dipakai di Python. Kemudian untuk menghasilkan sebuah MD5 dari sebuah data ya, kita pakai hashlib.md5 dari sebuah string, contohnya hello. Nah, ini harus kita encode dalam binary. Kita tambahin B aja di depan stringnya, kayak gini.
Kemudian kita harus ambil hex digest-nya. Nah, kita tampung di sebuah variabel, contohnya x. Kemudian kita print x-nya. Nah, ini adalah sebuah hash code dari hash function MD5, ya. Jadi panjangnya 128 bit atau 32 karakter hex, ya, 32 karakter hexadesimal di sini. Nah, jadi kalau kita nyimpen password, ya, kalau kita sebagai pengelola web, ya, kita nyimpen password, yang disimpan ininya. Jadi seandainya bocor, yang bocor ininya gitu ya, bukan password halonya. Kemudian ini kenapa kok kita itu disarankan punya password yang panjang dan pakai huruf besar, huruf kecil, pakai karakter simbol, pakai angka gitu ya, biar nggak mudah dibongkar gitu ya. Karena sekarang sudah banyak yang punya database MD5 cukup gede gitu ya, sehingga untuk password mudah kayak halo begini, ini dapat dengan mudah kita cari gitu ya, hashnya itu di online web. Kayak contohnya di sini ada MD5 online ini ya. Kalau saya paste hash code saya tadi ini, ngomongnya decrypt, sebenarnya cuma searching sih. Nah, ini ketemu, dia bisa tahu bahwa ini adalah halo gitu. Jadi kalau Anda passwordnya mudah dan MD5-nya bocor, itu gampang sekali untuk bisa dicari password Anda aslinya apa sih. Nah, seandainya Anda passwordnya panjang gitu ya, kayak gini contohnya. Nah, dia akan produce hashcode yang panjangnya sama, Mas ya, karena sama-sama MD5. Nah, tapi kalau kita cari, pasti nggak ketemu. Karena sehebat apapun database-nya dia nggak akan punya kombinasi yang aneh-aneh begini. Jadi pakai huruf besar kecil, pakai strip, pakai angka, panjang lagi ya. Kalau Anda mau lebih panjang lagi, ini sila keempat aja masukin jadi password Anda gitu ya. Jadi nanti pasti aman. Berikutnya adalah untuk pertanyaan, apakah data yang berbeda bisa menghasilkan hashcode yang sama? Nah, untuk MD5 ada sepasang data nih yang sudah terkenal. Ini saya ambil dari webnya Peter Selinger. Itu dia menyebutkan ada 2 buah hex data hexadesimal yang cukup panjang. Ada beberapa bagian yang berbeda, ya, tapi nanti akan menghasilkan hashcode yang sama. Jadi kalau ini dua code ini saya run, dia akan menghasilkan hashcode yang sama persis. Meskipun ada beberapa posisi ya, datanya ini beda. Nah, kalau tertarik lihat datanya lengkap, kunjungin aja ini ya. Jadi chance untuk hashcode-nya kembar pada data yang berbeda itu kecil banget. Jadi saat ini kalau MD5 sudah dirasa kurang aman atau kurang safe karena panjangnya hanya 128 bit. Jadi dengan kemampuan komputer yang semakin meningkat, para praktisi di dunia security semakin ragu kalau digestnya atau hex code-nya itu pendek. Karena itu dipakailah sekarang hash function yang menghasilkan hash code yang lebih panjang gitu. Sehingga kalau lebih panjang kan chance kembar, chance untuk bisa ditebak, chance untuk di store itu akan lebih susah gitu ya. Nah, di Haslip-nya Python itu juga sudah ada beberapa algoritma SHA. Nah, SHA yang sekarang paling powerful adalah SHA 3512. Berarti panjangnya 4 kali lipat dari MD5 gitu.
algoritmanya sedikit beda ya. Jadi contoh kita pakai ini SHA-3 yang 512. Terus ini saya pakai string yang sama, halo Bandung 1945. Kemudian saya tampung di sebuah variabel, kemudian saya cetak print. Nah, digest-nya atau hash code-nya itu panjangnya 512 bit dibandingin dengan ini MD5 ini 4 kali lipat. Jadi Anda bisa punya gambaran nih. Sekarang SHA-3 itu jauh lebih panjang dari MD5. Tapi SHA-3 juga ada panjang yang bervariasi ya, bisa kita pilih. Oke, berikutnya hubungannya hash dengan cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ada macam-macam ya, ada kayak Ethereum, ada Bitcoin, ada Dogecoin yang baru gitu. Dan practically siapa saja bisa merancang koin yang baru sih. Tapi gini, pada dasarnya hampir semua cryptocurrency itu punya rules untuk mengakui hashcode yang unik. Jadi ini contoh nih, kalau pakai MD5 kita akan mendapatkan hashcode yang unik untuk string ini. Jadi kalau stringnya ini, hashcode kita unik karena depannya nolnya ada 8. Jadi contoh Bitcoin itu mewajibkan hasil hashcode-nya ada sekian nol, saya kurang jelas sekarang berapa ya, dulu 6 kalau nggak salah, terus sekarang dinaikin jadi ada 8 atau berapa. Yang lebih paham silakan komen ya. Nah, dengan karakteristik yang unik begini, kita nanti harus mencari ya ini data seperti apa sih yang bisa menghasilkan hashcode yang unik kayak gini. Itu karena prosesnya satu arah, kita nggak bisa dong kita reverse gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita nyoba. Nah, proses nyobain berbagai banyak variasi data ya agar bisa menghasilkan hashcode yang unik. Nah, itu yang disebut mining. Oke, sekarang mari kita coba sih kita bikin script untuk mining sederhana gitu ya. Jadi contoh, saya akan ngeloop 10 juta kali nih. Ga. Nah, saya akan mengkonversi mengkonversi counter saya I ini menjadi sebuah string. Kemudian saya akan encode jadi kemudian saya akan memasukkan string S ini ke dalam sebuah hash function. Contohnya adalah SHA yang 3256 aja biar nggak terlalu panjang. Dari S, kemudian saya ambil hash digest-nya. Terus saya kasih if nih. Jika X itu start with nolnya berapa? Contohnya 5 kali deh, gitu ya. Maka baru saya cetak print X. Oke. Mari kita coba, kita jalanin code ini. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini saya menjalankan SHA 3256 ini untuk 10 juta kali, itu timingnya butuh 15 detik. 15 detik untuk 10 juta. Jadi 1 detiknya nggak sampai 1 juta. Ya, jadi 10 juta ini makan waktu 15 detik. Jadi kalau 1 detiknya nggak sampai sejuta nih.
Nah, karena itu Google Colab ini nggak cocok nih dipakai untuk mining karena dia ya rate-nya nggak sampai 1 megahash per second-nya gitu ya. Padahal kalau Anda pakai RTX 3060 setelah di-unlock gitu ya, itu bisa sampai 50 megahash. Berarti kan per detiknya bisa 50 juta gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kelihatan bahwa dalam range 10 juta ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 hashcode yang depannya 05. Nah, kalau nolnya saya tambah, ya ini akan tambah sulit kan? Belum tentu ketemu nih dalam string 0 sampai 10 juta ini belum tentu ada ini. Tadi 15 detik ya, kira-kira sama sih. 15 detik mestinya selesai. Oke. Jadi kalau kita cari ya SHA-3256-nya dalam 0 sampai 10 juta min 1 ini itu hanya ketemu satu nih yang hasil hashcode-nya depannya 06. Jadi semakin unik itu ya semakin susah nyarinya gitu ya. Kalau nolnya ditambah banyakin tambah susah. Terus loh Pak, apakah semudah itu melakukan mining cryptocurrency? Enggak gitu ya. Jadi yang saya contohin di sini kan ini datanya kita pakai S, di mana S-nya itu adalah ini sebuah counter kan. Nah, nantinya ini nggak boleh cuman S saja, tapi di sini nanti kita punya ledger atau transaksinya orang-orang dari seluruh dunia ya, yang itu terus bertambah gitu ya. Jadi kalau kita melakukan mining itu sebenarnya kita itu membantu posting ledger dari transaction. Jadi transactionnya kita bisa ngepost transaction itu ya dan diakui jika kita berhasil menemukan kode tambahan gitu ya, kode tambahan sehingga hashcode dari ledger plus kode tambahannya kita ini itu menghasilkan hashcode yang unik. Contohnya nolnya ada 6, nolnya ada 8 kayak gini. Nah, karena itu proses mining ini nggak mudah gitu ya. Jadi kita butuh perangkat yang cepat ya sehingga kita bisa dapat hashcode unik ini secepat mungkin gitu ya. Oke, sekian penjelasan pendek tentang hashcode, hash function, pemanfaatannya untuk pengamanan data, password, bahkan sampai untuk cryptocurrency. Sampai ketemu di video berikutnya. Like and subscribe.